Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tulisan saya tentang potensi dan risiko terhadap gangguan keselamatan dan kesehatan kerja di Laboratorium Material Teknik Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang. Laboratorium merupakan salah satu tempat untuk melakukan penyidikan, pelatihan, maupun penelitian. Mahasiswa ataupun para pengguna laboratorium dilatih dalam aspek psikomotorik, aspek kognitif, serta aspek afektif. Di dalam laboratorium juga kita dapat mengaplikasikan teori yang dipelajari dalam bangku kuliah dengan lebih detail, sehingga dalam laboratorium bisa meningkatkan minat dan bakat pada seseorang di bidang tertentu. Laboratorium dapat menghasilkan sebuah produk ataupun sebuah karya ilmiah. Untuk menghasilkan produk atau sebuah karya ilmiah diperlukan SDM atau sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan di laboratorium. Dalam hal ini SDM atau pengguna di dalam laboratorium dapat kita kategorikan sebagai pekerja yang berada di dalam laboratorium. Hasil daripada luaran laboratorium tadi, produk dan karya ilmiah tadi, tergantung dari peralatan dan sumber daya manusia yang dimiliki. SDM dalam melaksanakan kegiatan di laboratorium sangat dipengaruhi oleh tingkat kenyamanan di dalam laboratorium itu sendiri. Salah satu kenyamanan proses pembelajaran baik di ruang kelas maupun di laboratorium sangat dipengaruhi oleh fasilitas yang ada di dalam laboratorium itu sendiri. Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja atau pengguna laboratorium sangat tergantung dari kondisi yang ada di dalam laboratorium. Laboratorium Material Teknik jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang merupakan salah satu laboratorium yang berada di lingkungan Unwahas. Lab material teknik dilengkapi dengan peralatan-peralatan pengujian dan bahan-bahan yang digunakan dalam pengujian. Dalam laboratorium, peralatan tersebut mempunyai potensi dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran, ataupun risiko terjadinya ledakan. Sehingga pengelolaan laboratorium harus diperkuat dengan manajemen keselamatan laboratorium. Sehingga dalam hal ini pengelola wajib melindungi pengguna ataupun pekerja yang berada di laboratorium terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja atau pengguna di dalam laboratorium tempat kerja perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan kerja, termasuk pengguna di dalam laboratorium. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2009. Pemberi kerja wajib menanggung K3 dari tenaga kerja. Dalam hal ini termasuk di dalam laboratorium, karena di dalam laboratorium terdapat alat dan bahan yang kemungkinan dapat menimbulkan gangguan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Laboratorium Material Teknik memiliki beberapa peralatan dan bahan sediaan yang mempunyai risiko atau berpotensi terhadap gangguan dan keselamatan kerja. Lab Material Teknik sampai sekarang belum memiliki prosedur operasional baku dan peralatan K3, sehingga dalam tujuan penulisan ini adalah mengidentifikasi potensi dan risiko gangguan keselamatan kerja di Laboratorium Material Teknik jurusan Teknik Mesin Universitas Wahid Hasyim Semarang. Metode yang digunakan adalah metode hieradisi, dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko yang mungkin dapat terjadi dalam melaksanakan kegiatan di laboratorium. Dilakukan kualitatif deskriptif pada kondisi ruangan, peralatan, dan bahan yang terdapat di laboratorium material teknik. Dari pengamatan yang dilakukan oleh penulis bahwa ini adalah peta ataupun denah
ruangan yang digunakan Laboratorium Material Teknik jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasim. Layout utama yang ada, ruangan ini mempunyai luas 47 meter persegi, di mana terdapat peralatan yang ditata sedemikian rupa, dan di sini juga ada ruang laboran. Nah, luasnya 49 meter persegi, tingginya adalah 4 meter. Dalam hal ini penerangan dan sirkulasi udara sangat cukup, karena posisi jendela itu sangat lebar, pintu juga sangat lebar dan menghadap bebas keluar. Ruangan juga bisa dinyalakan AC-nya dan jendela juga dapat dibuka. Tetapi dalam hal ini ruangan yang dengan luas 49 meter persegi itu kategorinya termasuk sempit, ya, sehingga ini mempunyai resiko terhadap kenyamanan, terhadap gangguan keselamatan dan kesehatan kerja. Alat yang ada di Laboratorium Material Teknik salah satunya adalah tungku pemanas. Tungku pemanas ini mampu bekerja pada temperatur maksimal 1200 derajat Celcius. Tungku ini digunakan sebagai proses perlakuan panas pada material, khususnya material logam. Jadi logam, ketika kita ingin mengeraskan logam, maka kita bisa melakukan proses austenisasi atau pemanasan sampai suhu austenit, dan nanti dilakukan pencelupan pada media pendingin. Biasanya pada proses pengerasan itu dilakukan pemanasan sampai suhu pada baja, dilakukan pemanasan sampai suhu 1000 derajat Celcius. Material dimasukkan ke dalam tungku, dibiarkan sampai panas 1000 derajat Celcius, terus nanti setelah itu didinginkan secara cepat dengan dicelupkan ke dalam media pendingin. Media pendingin bisa berupa air ataupun minyak ataupun oli. Potensi dan risiko yang kita hadapi dalam penggunaan tungku pemanas ini diantaranya adalah kebakaran, dan bisa juga menyebabkan luka bakar apabila spesimen ataupun tangan kita mendekat pada tungku pemanas ini. Resiko kebakaran juga bisa terjadi ketika kita memasukkan sampel yang panas ke dalam media pendingin berupa oli. Jika kita tidak sempurna mencelupkan sampel ke dalam oli, maka bisa terjadi kebakaran atau bahkan terjadi ledakan. Sehingga di laboratorium ini, khususnya untuk penanganan tungku pemanas ini, maka diperlukan prosedur operasional baku atau SOB tentang K3, terus alat pemadam api ringan, sarung tangan tahan panas, dan kacamata pelindung. Alat yang kedua adalah alat uji tarik. Ini digunakan untuk menguji kekuatan tarik daripada material. Biasanya digunakan untuk logam. Kapasitasnya mencapai 70 ton. Potensi dan resiko terjadinya gangguan K3 diantaranya adalah pada saat pemasangan ragum dan pemasangan spesimen pada alat penjepit. Ya, posisi tangan yang sangat susah ataupun posisi spesimen yang tinggi ini diperlukan kehati-hatian. Ragum juga terbuat dari baja yang sangat keras, dan ini bisa mengakibatkan resiko tangan terjepit ataupun tangan yang lecet. Ketika dilakukan proses penarikan, material akan putus, dan jika tidak hati-hati, serpihan material bisa terlempar keluar daripada mesin ini, sehingga ini berpotensi menyebabkan terjadinya gangguan terhadap K3, sehingga pada peralatan ini diperlukan POB khusus, POB tentang K3, penggunaan sarung tangan, helm pelindung, dan kacamata pelindung. Alat yang selanjutnya adalah alat uji kekerasan dan alat pengamatan metalurgi, atau dalam hal ini menggunakan mikroskop metalurgi. Proses pengujian kekerasan dan proses pengamatan mikroskop metalurgi sedikit berisiko. Yang berisiko adalah proses penyiapan sampel, karena sampel yang akan dilakukan uji kekerasan dan pengamatan mikro itu perlu dilakukan proses pemotongan dan proses pengamplasan.
Proses pemotongan dilakukan dengan menggunakan gergaji, mesin gerinda, atau dengan menggunakan mesin wire cutting. Penggunaan gergaji dan penggunaan mesin gerinda ini yang berpotensi menyebabkan terjadinya gangguan terhadap K3. Sementara dalam proses pengujian kekerasan dan pengamatan struktur mikro diperlukan waktu yang cukup lama, sehingga diperlukan tempat duduk yang nyaman atau kursi yang ergonomis dengan posisi ataupun disesuaikan dengan ketinggian alat uji kekerasan ataupun alat uji pengamatan struktur mikro. Sama halnya dengan alat-alat yang lain diperlukan prosedur operasional baku tentang K3 penggunaan alat, termasuk dengan penggunaan sarung tangan, kacamata pelindung, ataupun dibuatkan tempat duduk yang ergonomis. Alat selanjutnya yaitu alat uji impact. Alat uji impact adalah sebuah ayunan pemukul yang berfungsi untuk memukul sampel sampai dengan patah. Potensi terjadinya risiko gangguan K3 ketika kita memasang sampel pada dudukannya, ini dimungkinkan terjadi tangan yang terjepit ataupun ketika godam tidak pada posisinya, tubuh kita bisa terkena godam atau bisa terpukul oleh godam atau pemukul. Dan juga ketika sampel itu patah, sampel bisa terlempar dan bisa mengenai tubuh kita, sehingga diperlukan prosedur operasional baku tentang K3 pada alat ini, dan proses penggunaan mesin impact ini diperlukan penggunaan sarung tangan, kacamata pengaman, dan helm pengaman untuk melindungi risiko terhadap gangguan K3 dalam penggunaan alat uji impact ini. Mesin selanjutnya yaitu mesin poles, di mana mesin poles ini digunakan untuk menyiapkan material untuk uji kekerasan dan uji struktur mikro. Mesin ini bekerja dengan menggunakan motor listrik dan diputar dengan menggunakan arus listrik. Mesin ini juga dialiri oleh air, sehingga risiko terjadinya K3, gangguan K3 diantaranya salah satunya adalah tersengatnya arus listrik, karena posisi kerja adalah basah, sementara mesin ini dialiri oleh arus listrik. Dan risiko yang lainnya adalah ketika tangan kita memegang sampel yang digunakan untuk menggosok atau menghaluskan permukaan sampel bisa terkena amplas, ataupun kalau pegangan kita itu licin karena ini berair, bisa jadi sampel yang kita pegang itu akan terlempar karena putaran motor yang relatif cukup tinggi. Sehingga untuk mengurangi potensi dan risiko gangguan terhadap K3 diperlukan panduan operasional baku K3, alat tester untuk mengukur apakah terjadi kebocoran listrik atau tidak, dan penggunaan sarung tangan ketika kita melakukan proses polishing. Bahan-bahan yang tersedia di laboratorium material teknik diantaranya adalah bahan kimia yang bersifat korosif dan bahan yang mudah menguap dengan bau yang cukup tajam, sehingga risiko terjadi akibat penggunaan bahan ini adalah luka bakar, terus terjadi gangguan pada saluran pernapasan. Bahan-bahan yang digunakan biasanya NaCl, H2SO4, HF, dan lain sebagainya, alkohol, dan lain sebagainya, dan juga resin juga yang mempunyai bau yang cukup menyengat, sehingga diperlukan POB K3, tempat penyimpanan yang khusus yang tahan terhadap korosi, penggunaan sarung tangan dan masker ketika menggunakan bahan-bahan yang ada di laboratorium material teknik. Sehingga dalam tulisan ini maka disimpulkan bahwa ruangan laboratorium yang berada di lantai 1 dengan penerangan dan sirkulasi udara yang cukup serta rata-rata digunakan pada siang hari, potensi dan risiko terhadap gangguan K3 relatif kecil untuk kondisi ruangannya. Tetapi untuk peralatan, bahan, dan proses pengujian yang dimiliki dan digunakan di laboratorium material teknik Unwahas berisiko dan berpotensi terhadap gangguan keselamatan dan kesehatan kerja, mulai dari risiko yang sangat berat yaitu terjadinya kebakaran, dan risiko yang kecil yaitu luka ataupun gangguan pernapasan, serta risiko ketidaknyamanan. Risiko berat kebakaran dapat terjadi pada mesin tungku pemanas, sedangkan risiko gangguan kesehatan pada bahan yang
digunakan pada resiko gangguan pernafasan, kesehatan itu terjadi pada bahan yang digunakan dalam pengujian. Adapun rekomendasi yang diberikan dari tulisan ini adalah pengelola laboratorium untuk membuat prosedur operasional baku atau POB tentang K3 dalam penggunaan laboratorium dan peralatan-peralatan yang ada di dalam laboratorium. Pengelola menyediakan peralatan pelindung diri dan alat untuk mencegah terjadinya potensi dan risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Pengelola laboratorium untuk membuat POB tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan penggunaan peralatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari POB, pengoperasional alat dan peralatan laboratorium. Pengguna laboratorium untuk selalu mentaati prosedur operasional baku dan pengawasan dari penanggung jawab pelaksana di laboratorium. Demikian yang dapat saya sampaikan, ataupun pustaka yang saya gunakan adalah seperti ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.